perkenalkan nama saya Tifa. Hari ini Tifa mau mendongeng. Dengarkan baik-baik ya. Dongeng ini berjudul Mimi, si anak hebat. Karya saya dan guru saya sendiri, yaitu Bunda Wit. Dan mengambil tema dari 7 kebiasaan anak hebat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Selamat menyaksikan semuanya. Di tepi sungai Serayu, hiduplah seorang nenek dan cucu perempuannya yang bernama Mimi. Mimi tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya karena ayah dan ibu Mimi meninggal sejak Mimi masih kecil. Meski begitu, Mimi tidak berkecil hati. Ia tetap semangat menjalani hidup. Mimi juga selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang bergizi. Makanya, Mimi tumbuh menjadi anak yang pintar, sehat, dan disayangi oleh banyak orang. Oh iya teman-teman, rumah Mimi berada di dekat hutan. Maka tak heran jika Mimi bersahabat dengan banyak hewan. Seperti ini nih. Tebak hewan apa? Ya betul. Kalau itu burung. Nah, Mimi juga bersahabat dengan seekor hewan yang besar badannya, lebar telinganya, dan mempunyai belalai panjang. Hewan apa ya kira-kira? Gajah. Betul sekali. Gajah itu diberi nama Wuli. Setiap hari, Mimi dan Wuli bermain bersama. Di suatu pagi, suara ayam berkokok membangunkan Mimi dari tidur lelapnya. Alhamdulillah, aku mau sholat dulu baru ke kamar nenek. Setelah selesai sholat, Jangan berisik ya, nenek ini sedang tidur. Kasihan nenek, semalam tidak bisa tidur karena badannya demam. Aha, sebaiknya aku membuat sup untuk sarapan aku dan nenek. tanpa membuang waktu, Mimi pergi ke dapur. Kemasukkan daging ayam, wortel, brokoli. Pasti lezat. Setiap hari, Mimi makan makanan yang bergizi. Dan makanan kesukaan Mimi adalah buah dan sayur. Teman-teman juga harus makan buah dan sayur ya. Setelah selesai, Mimi mengantarkan semangkuk sup untuk neneknya. Nek, supnya dimakan ya. Hari ini nenek istirahat saja. Biar Mimi yang pergi mencari kayu bakar di hutan. Apa kamu kuat membawa tumpukan kayu bakar, Mi? Jangan khawatir, Nek. Lihat, tubuhku kuat seperti Superman. Nenek pun tersenyum melihat Mimi. Mimi lalu pergi keluar rumah dan Wuli, ayo antar aku ke hutan. oh siap. Hap, dengan gesit Mimi naik ke punggung Wuli. Wuli pun berjalan menuju hutan. Dan ketika sampai di hutan, Mimi mulai mengumpulkan kayu bakar. Agak jauh dari Mimi, terlihat Wuli sedang tertidur lelap di atas batu besar. Mungkin Wuli lelah ya teman-teman? Ya. Tapi ada yang membuat Mimi terkejut.
terkejut karena di samping Wuli ada seekor ular yang sangat besar yang bersiap-siap mau menggigit Wuli. Mimi pun berlari dan mengusir ular itu. Hei ular, pergi! Jangan ganggu Wuli! Diam! Akan kumakan kau! Aku tidak takut! Pergi kau ular jahat! Sebetulnya Mimi takut teman-teman, tapi ia yakin ia bisa mengalahkan ular itu. Mimi lalu mengambil kayu dan membakarnya untuk menakut-nakuti si ular. Pergi! Pergi kau ular jahat! Ampun! Ampun! Panas! Ular pun masuk ke dalam gua. Mendengar teriakan ular, Wuli pun terbangun. Mimi menceritakan apa yang terjadi. Wuli berterima kasih kepada Mimi karena ia telah menolongnya. Singkat cerita, Mimi dan Wuli memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, terdengar suara ledakan yang sangat keras dan membuat Mimi terjatuh. Aduh, sakit sekali. Wuli, bajuku robek. Wuli, tadi itu suara apa ya? Entah, Mi, tapi sepertinya itu berasal dari rumahmu. Nenek! Seketika, Mimi teringat pada neneknya. Mimi lalu berlari pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, Mimi sangat ketakutan karena melihat asap tebal dan kobaran api yang membakar rumahnya. Nenek! Nenek! Apakah Nenek masih di dalam? Wuli! Tolong Nenek, Wuli! Mimi, Nenek di sini! Nenek! Tolong! Tolong! Tolong selamatkan nenekku! Wuli! Tolong Nenek, Wuli! tenang, Mi. Aku akan memanggil semua teman-temanku untuk membantumu. Dengan belalai panjangnya, Wuli membunyikan kentong untuk memanggil teman-temannya. Aku datang, kawan. Akhirnya, semua hewan pun datang. Mereka bekerja sama memadamkan api. Dan ketika Mimi melihat nenek tersungkur di lantai, Mimi bergegas masuk dan menyingkirkan api yang menghalangi. Ayo Nek, kita keluar dari sini. Alhamdulillah Nek, kita selamat. Mimi, tolonglah selamatkan Nenek. Sudah menjadi tanggung jawabku Nek. Ini semua juga berkat Nenek, karena Nenek selalu memberiku makan makanan yang bergizi hingga tubuhku kuat menggendong Nenek. Dan kau sahabat-sahabatku, terima kasih ya. Pinjam obeng ke Pak Surya. Cakep. Demikian dongeng saya. Wassalamualaikum.